Dan ini menurutku bagian adalah yang paling menjijikan dari Michelle. Michelle meminta Monique istrinya untuk memeriksa selaput darah dari Fabian untuk mengecek apakah Fabian ini masih perawan atau tidak. Halo, Ena di sini. So, apa kabar kalian semua teman-teman? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Dan kali ini aku akan kembali membawakan cerita untuk kalian semua tentang seorang pembunuh berantai yang bernama Michelle Fourniret. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku akan menceritakan background dari Michelle Paul Fourniret ini. Michelle Fourniret lahir di Sedan, Prancis pada tanggal 4 April 1942 dan dia adalah seorang terpidana pembunuh yang mengaku telah membunuh belasan wanita, belasan perempuan pada bulan Juni dan Juli 2004. Dia telah menculik, memperkosa, dan membunuh 9 gadis pada kurun waktu 14 tahun dari tahun 1987 hingga 2001. Jadi Michelle ini udah dipenjara beberapa kali sejak dia berusia 24 tahun. Pada tahun 1967, dia melakukan pelecehan seksual kepada gadis berusia 10 tahun bernama Luz. Kemudian pada tahun 1982, dia memperkosa seorang gadis bernama Dahira Leguenan yang berusia 14 tahun. Akhirnya dia ditangkap pada tahun 1984 karena dia sudah melakukan pelecehan seksual kepada 11 gadis di bawah umur. Dan sewaktu di penjara, disinilah Michelle bertemu dengan istrinya yang bernama Monique Pierrette Olivier yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1948. Akhirnya mereka menikah pada tanggal 28 Juli 1989 dan bercerai di penjara pada tanggal 2 Juli 2010. Yang sangat mengejutkan dari kasus ini, istrinya Michelle yang bernama Monique tadi juga merupakan orang yang membantu Michelle dalam melakukan aksi-aksi bejat atau aksi-aksi kriminalnya. Bahkan saking kejamnya Michelle, dia ini dijuluki sebagai Orc atau Beast of the Ardennes. Kalau kalian sering nonton film kayak Hobbit, kemudian juga ada Lord of the Rings, terus film-film lainnya yang bernuansa seperti itu, kalian pasti sering ngeliat makhluk yang dijuluki Orc. Nah, makhluk ini digambarkan mempunyai muka atau penampakan yang jelek banget, dan juga dia seringkali berperan sebagai kelompok yang jahat di film-film tersebut. Karena saking menyeramkan dan jahatnya Michelle, dia sampai dijuluki Orc. Jadi dia sampai dianggap sebagai makhluk yang menyeramkan, makhluk yang jahat, dan sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Selain julukan Orc of the Ardennes, dia juga sering kali disebut dengan pemburu perawan. Tidak diketahui dari mana asal julukan pemburu perawan yang disematkan pada Michelle, tetapi orang-orang ini menduga bahwa Monique, istrinya Michelle, menjanjikan kepada dia untuk membantunya berburu perawan yang dianggapnya sebagai berolahraga. Dengan imbalan, Michelle membantu Monique untuk membunuh mantan suami dari Monique atau suami pertama dari Monique, yang sebenarnya hal itu nggak pernah terjadi sampai hari ini. Kita sering dengar kalau pembunuh berantai biasanya memiliki masa lalu yang kelam dalam hidupnya, jadi dia mempunyai trauma-trauma tersendiri yang akhirnya membentuk kepribadiannya yang dewasa, dan kejahatan atau kriminalitasnya itu merupakan bentuk dari traumanya di masa lalu. Begitu juga dengan Michelle yang mengalami masa lalu atau masa kecil yang kelam, di mana ibunya ini memiliki masalah mental dan ayahnya merupakan seorang pecandu alkohol yang sudah sangat-sangat akut. Michelle mempunyai kakak perempuan dan juga laki-laki, dan Michelle mengaku ketika dia masih kecil, dia pernah dilecehkan secara seksual oleh ibunya sendiri. Michelle juga mengatakan bahwa ia terobsesi dengan keperawanan karena kekecewaannya terhadap istri pertamanya yang bernama Annette Renaissance. Pada saat mereka melakukan hubungan suami istri, disitulah Michelle mengetahui bahwa Annette sudah tidak perawan lagi. Sementara Michelle ini masih menjaga keperjakaannya, dan disitulah dia merasa kecewa kepada Annette. Michelle sangat-sangat terganggu ketika mengetahui Annette sudah tidak perawan, dan artinya Annette sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pria lain. Dan rasa kecewa itulah yang membentuk Michelle melakukan perbuatan-perbuatan kejinya selama ini, dan itu juga yang memunculkan obsesinya terhadap keperawanan. So, itu tadi background dari Michelle Fourniret, dan selanjutnya kita akan masuk ke detail korban-korban dari Michelle Fourniret ini.
Kalau sebelumnya Michelle sudah pernah dipenjara karena kasus-kasus pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur, kali ini pada saat dia sudah keluar dari penjara pada tahun 1987, ternyata hukuman penjaranya tidak membuat Michelle jera, tetapi justru membuatnya semakin menjadi-jadi. Bukan hanya melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, tetapi dia juga melakukan pembunuhan kepada gadis-gadis di bawah umur yang dia incar. Dan korban pertama adalah seorang gadis bernama Isabel Laville. Jadi pada tanggal 11 Desember 1987, Michelle dan istrinya Monique mengendarai dua kendaraan yang berbeda. Jadi mereka naik mobil sendiri-sendiri kemudian melihat Isabel Laville yang pada saat itu sedang pulang sekolah. Dan sebenarnya Michelle dan Monique ini sudah memperhatikan gerak-gerik Isabel dari 2 hari yang lalu. Jadi mereka memperhatikan kalau pulang sekolah Isabel ini lewat mana dan kemudian mereka menyusun rencana. So, rencana yang dilakukan Monique adalah dengan berpura-pura menanyakan jalan atau arahan kepada Isabel. Dan pada waktu itu Isabel pun dengan sangat polosnya mau membantu Monique untuk menunjukkan jalan dan Isabel menyetujui untuk masuk ke mobil yang Monique tumpangi. Kemudian dalam perjalanannya, Monique bertemu dengan Michelle yang memang pada saat itu sudah direncanakan dan Michelle ini berpura-pura bahwa mobilnya mogok di tengah jalan. Dan Monique pun dengan berpura-pura tidak mengenali Michelle, dia itu menawarkan tumpangan ke Michelle untuk pergi ke tujuan di mana Michelle ini mau pergi. Nggak pakai lama setelah Michelle masuk ke mobilnya Monique, Michelle mencekik Isabel dengan seutas tali dan kemudian Monique membiusnya dengan obat bius. Setelah Isabel tidak sadarkan diri, pasangan itu membawa Isabel ke rumah mereka yang ada di Saint-Cyr-les-Collins, tempat Michelle memperkosa dan akhirnya mencekik Isabel hingga meninggal. Tubuh Isabel dibuang di dekat rumah mereka dan 19 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2006, barulah jasad dari Isabel ini ditemukan. Selanjutnya korban kedua bernama Farida Hamiche. Selain penculikan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan wanita untuk kesenangan secara seksual, ternyata Michelle juga pernah membunuh seseorang untuk keuntungan secara material. Tadi aku udah ceritain di awal bahwa Michelle pernah dipenjara karena dia melakukan penyerangan seksual kepada gadis-gadis di bawah umur. Selama penahanannya pada tahun 1980-an, Michelle ini satu sel dengan seseorang bernama Jean-Pierre Helegorach. Sorry banget kalau aku salah menyebutkan namanya karena ini susah-susah banget nama-nama dari Prancis. Jadi si Jean ini adalah seorang anggota geng yang seringkali melakukan perampokan bank. Jean-Pierre memiliki istri yang bernama Farida Hamiche yang pada saat itu menghubungi Michelle pada Maret 1988 untuk meminta bantuan Michelle menemukan hasil dari perampokan yang disimpan di pemakaman Fontenay-en-Parissis. Setelah Michelle dan Farida berhasil menemukan hasil perampokan yang terdiri dari batangan emas dan koin, Farida memberi Michelle uang sebesar 500.000 franc atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. That's a lot. Tapi karena memang pada dasarnya Michelle serakah, akhirnya pada 12 April 1988, Michelle dan Monique merencanakan untuk mencuri sisa uang yang ada pada Farida. Michelle dan Monique memancing Farida untuk keluar dari rumahnya dan membawanya ke satu tempat di mana Michelle mencekik Farida dan kemudian memakamkan tubuhnya di tempat itu. Setelah pembunuhannya berhasil, Michelle dan Monique masuk ke rumah Farida dan kemudian membawa sisa uang yang dimiliki oleh Farida. Dan mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah rumah. Tetapi setelah aksi kejam dari Monique dan Michelle diketahui, tubuh Farida pun akhirnya dicari tetapi tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Korban selanjutnya bernama Fabienne Leroy. Jadi pada tanggal 3 Agustus, Michelle dan Monique pergi ke sebuah supermarket yang bernama Chalon & Champagne dan bertemu dengan Fabienne Leroy yang saat itu berada di tempat parkir. Pada saat itu Monique sedang hamil tua dan memang aku nggak habis pikir sama mereka berdua ya. Liciknya mereka tuh keterlaluan sampai pada saat Monique hamil pun mereka melancarkan aksi bejat mereka berdua. Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Monique dan Michelle pertama kali waktu mereka membunuh Isabel. Kali ini Monique menggunakan cara yaitu dengan berpura-pura sakit dan meminta bantuan Fabienne untuk mengantarkannya ke dokter terdekat yang ada di daerah tersebut.
Karena memang dilihatnya Monique sedang hamil tua pada saat itu, jadi Fabienne ini sama sekali nggak ada pikiran apapun dan dia bersenang hati untuk bisa membantu Monique mengantarkannya ke dokter. Setelah Fabienne masuk ke dalam mobil, tanpa diketahuinya, Michelle dan Monique membawanya ke hutan dekat camp militer Mourmelon-le-Grand. Dan ini menurutku bagian adalah yang paling menjijikan dari Michelle. Michelle meminta Monique istrinya untuk memeriksa selaput darah dari Fabienne untuk mengecek apakah Fabienne ini masih perawan atau tidak. Tetapi Monique menolak permintaannya dan setelah Monique tidak mau memeriksa selaput darah dari Fabienne, akhirnya Michelle pun langsung melakukan aksi bejatnya, yaitu memperkosa Fabienne, dan setelah selesai dia menembak Fabienne tepat di dadanya sampai Fabienne meninggal. Korban selanjutnya bernama Jean-Marie Desramault. Kejadiannya pada bulan Januari 1989, Michelle bertemu dengan Jean-Marie ketika mereka sedang ada di sebuah kereta menuju ke Charleville, Mézières. So karena nama Jean-Marie Desramault ini susah banget, jadi mulai sekarang aku akan panggil dia dengan nama Mary aja ya. Lanjut ya. So, Michelle dan Mary, mereka ngobrol ketika dalam perjalanan menuju ke Charleville, tempat Mary tinggal di sebuah biara. Setelah turun di stasiun kereta api, akhirnya Mary pun bertemu dengan Monique, dan Monique mengundang Mary untuk datang ke rumahnya, untuk kayak acara makan-makan gitulah. Tanpa ada rasa curiga, Mary pun menerima tawaran tersebut, dan akhirnya sampailah mereka di rumah Michelle dan juga Monique. Di situ pun Michelle berjanji kepada Mary untuk mengantarkan Mary setelah acara makan-makannya itu selesai. Dan Mary pun percaya-percaya aja tuh sama kata-kata dari Michelle ini. Setelah mereka bertiga sampai di rumah, Michelle bertanya kepada Mary apakah Mary ini masih perawan atau tidak. Mary pun menjawab kalau dia sudah tidak perawan dan sudah memiliki seorang pacar. Setelah mendengar jawaban dari Mary, anehnya Michelle ini marah ke Mary. Padahal kan siapa lu gitu kan, marah-marah ke orang yang gak dikenal karena orang itu udah punya pacar, aneh banget. Tapi karena memang Michelle ini seorang psikopat, akhirnya Michelle menyerang Mary dan mencoba memperkosanya. Ingin menghindar dari penyerangan yang dilakukan Michelle, Mary pun mencoba melarikan diri dan mencoba menyelamatkan dirinya. Tetapi sayangnya pelarian diri itu tidak berhasil karena Monique sudah terlebih dahulu menyumbat mulut dari Mary dengan lakban dan kemudian mencekik Mary. Setelah Mary dicekik dan akhirnya meninggal, Michelle pun melakukan aksi bejatnya. Dan setelah selesai, Michelle dan Monique membawa pergi tubuhnya ke Donchery dan menguburkan tubuhnya di sebuah taman Château du Sautou. Korban selanjutnya bernama Elizabeth Brichat. Pada sore hari tanggal 20 Desember, Michelle dan Monique berkendara melewati perbatasan Prancis-Belgia ke Saint-Gervais bersama putra mereka yang berusia 1 tahun. Michelle melihat Elizabeth yang pada saat itu berusia 12 tahun sedang mengunjungi rumah temannya. Michelle pun menunggu di luar sampai Elizabeth ini pulang dan kemudian Elizabeth keluar dari rumah temannya sekitar 7 malam. Dipanggilnya lah Elizabeth dan Michelle berpura-pura meminta bantuan Elizabeth untuk mengantarkan ke dokter dengan alasan putranya ini sedang sakit. Dan dengan polosnya Elizabeth mau membantu Michelle untuk mengantarkan anaknya ke dokter. Michelle dan Monique pun membawa Elizabeth menuju ke rumahnya yang berada di Floing. Setelah mereka sampai di rumah, Michelle membuka baju dari Elizabeth dan pada waktu itu melihat Elizabeth ini sedang menstruasi. Jadi di situ Michelle membersihkan alat kelamin dari Elizabeth. Keesokan harinya, Michelle dan Monique membawa Elizabeth ke Chateau, tempat di mana Michelle mencekik Elizabeth, dan akhirnya tubuhnya dimakamkan di taman Chateau dekat dengan jasad dari korban keempat, yaitu Mary. Sisa-sisa jasad dari Mary dan juga Elizabeth akhirnya ditemukan di Taman Château du Sautou pada 3 Juli 2004 setelah Michelle dan Monique mengaku perbuatan mereka. Dan korban selanjutnya bernama Natasha Denise. Pembunuhan terakhir yang dilakukan Michelle dengan bantuan Monique diketahui terjadi pada tanggal 21 November 1990 di dekat pantai barat Prancis. Pasangan itu pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di Reze dan mereka melihat Natasha Denise sedang berjalan melalui tempat parkir di mana mobil mereka diparkirkan. Michelle dan Monique membujuk Natasha untuk masuk ke dalam van mereka dengan dalih menanyakan jalan. Setelah mereka berkendara di daerah terpencil dekat pantai, Michelle pun menusuk dada Natasha 2 kali menggunakan obeng dan kemudian meninggalkan jasadnya di pinggir pantai. Astaga, ya Tuhan Yesus.
Namun ternyata bukan hanya dibunuh, tetapi penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa Natasha ini sempat perkosa berkali-kali sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang di pinggir pantai. 8 hari kemudian tubuh Natasha ditemukan dan akhirnya tetangga dari Natasha yang bernama John Groix ditangkap karena dituduh sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Natasha. Alasan ditangkapnya John Groix ini karena John punya fan yang sama yang mirip dengan yang dimiliki Michelle. Sementara pada waktu itu adik Natasha melihat fan putih yang dimiliki Michelle yang dikiranya adalah fan milik dari John Groix ini. Setelah John Groix ditangkap karena tuduhan yang salah, 2 bulan kemudian John bunuh diri di selnya karena diduga ia tidak bisa menanggung beban atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Jadi secara tidak langsung Michelle, si psikopat ini sudah membunuh 2 orang sekaligus, yaitu Natasha yang udah dibunuh secara keji dan juga John Groix yang dituduh telah membunuh Natasha dan memperkosanya. Selain korban-korban yang udah aku sebutin tadi, Michelle juga mengakui sudah melakukan pembunuhan pada tahun 2000 dan 2001 setelah istirahat 9,5 tahun lamanya. Pada waktu itu Michelle mengendarai mobilnya sendirian pada 16 Mei tahun 2000 dan memikat seorang gadis bernama Celine Zaison, gadis yang berusia 18 tahun untuk masuk ke dalam van-nya ikut dengan Michelle. Masuknyalah Celine ke dalam mobil Michelle dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Belgia. Dalam perjalanan Michelle mengancam Celine untuk berhubungan seks dengannya sebelum akhirnya dia mencekik Celine dan membuang tubuhnya di hutan Saguenay. Sisa-sisa kerangka dari Celine pun akhirnya ditemukan oleh para pemetik jamur pada tanggal 22 Juli. Pada tanggal 5 Mei 2001, Michelle berkendara kembali ke Prancis, yang pada saat itu dia menuju ke tempat kelahirannya di Sedan. Disitulah dia bertemu dengan seorang gadis bernama Mananya Tumpong, yang berusia 13 tahun dan berasal dari Thailand. Michelle pun mengundang Mananya untuk ikut ke rumahnya dengan dalih untuk bermain-main bersama dengan putranya. Menerima tawaran ini, Mananya masuk ke dalam van dari Michelle, dan dibawanyalah ke Nolevaux, Paliseul, di mana Michelle mencekik Mananya. Tubuh Mananya tidak ditemukan selama berbulan-bulan karena hampir seluruhnya dimakan oleh hewan-hewan yang ada di hutan itu. Tetapi sisa tulang Mananya akhirnya ditemukan pada tanggal 1 Maret tahun 2002. Kemudian pada Februari 2018, setelah kasus-kasus dari Michelle ini diketahui, Michelle mengaku membunuh 2 wanita lagi di Auxerre yang bernama Mary Angel Domeche, seorang wanita cacat berusia 18 tahun pada Juli 1988, dan juga seorang gadis lainnya bernama Joanna Paris, seorang mahasiswa Inggris berusia 20 tahun pada Mei 1990. Kemudian selang 2 tahun berikutnya setelah pengakuannya, pada Maret 2020, Michelle mengaku membunuh Estelle Mouzin yang menghilang di Guermantes pada Januari 2003. Akhirnya setelah 16 tahun, Michelle dan Monique melakukan kejahatan-kejahatan kejinya. Pada tahun 2003, semuanya pun terungkap. Jadi awal mulanya, pada waktu itu Michelle dan Monique mencoba memperkosa seorang gadis berusia 13 tahun. Tetapi beruntungnya gadis itu berhasil melarikan diri karena dia berhasil menggigit tali yang ada di pergelangan tangannya. Dan kemudian dia melompat dari van ketika berada di lampu merah. Yang aku kagum dari anak ini, untuk usia seorang anak 13 tahun, dia ini cukup pintar. Karena sebelum dia melarikan diri, dia sempat menghafalkan plat mobil dari Michelle dan juga Monique. Pada saat gadis ini sudah merasa cukup aman nih, akhirnya dia pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang baru saja dialami oleh dirinya. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan dan investigasi, polisi menemukan bahwa pemilik mobil tersebut adalah Michelle Fourniret. Dan kemudian polisi pun akhirnya pergi ke rumah Michelle untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 26 Juli 2003, Michelle dan Monique pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh kepolisian setempat. Polisi setempat tidak menyadari bahwa mereka ini sedang menginterogasi, mereka ini sedang mewawancarai pembunuh berantai yang sangat-sangat kejam. Sebelum aku menceritakan tentang hasil putusan hakim untuk Michelle dan juga Monique, aku mau menceritakan dulu kisah dari anak Michelle yang bunuh diri pada tahun 2006. Salah satu
putri dari Michelle, hasil dari pernikahan keduanya, yang bernama Mary Helen, tidak dapat menahan rasa traumanya karena perbuatan keji yang dilakukan oleh ayahnya, yang kemudian dia bunuh diri pada tahun 2006 karena tidak dapat menanggung malu. Aku pun juga nggak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi anak-anak dari Michelle Fornirat ini, dimana sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat-sangat keji pada gadis-gadis yang di bawah umur. Dan akhirnya pada bulan Mei 2008, setelah melalui persidangan panjang, Michelle yang pada waktu itu berusia 66 tahun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kemudian istrinya, Monique Olivier, yang pada waktu itu berusia 59 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat karena keterlibatannya atas kasus kriminal yang dilakukan oleh Michelle. Michelle dan Monique juga diperintahkan untuk membayar sebesar 1,5 juta euro kepada keluarga korban sebagai bentuk permintaan maaf dan juga dukungan secara moral. Setelah pengadilan membacakan putusan, Monique menyatakan penyesalannya karena sudah membantu Michelle dalam melakukan aksi-aksi kriminal dan aksi-aksi bejatnya. Tetapi sementara itu, bukannya menyesal, Michelle ini malah bilang kalau dia ini masih individu yang berbahaya. Jadi dia bukannya minta maaf, bukannya menunjukkan penyesalan, tetapi dia itu masih kayak menyombongkan diri gitu loh. Dia bilang kalau dia ini masih orang yang berbahaya sama seperti Michelle yang dulu. Akhirnya Michelle meninggal pada tanggal 10 Mei 2021 pada usianya 79 tahun setelah dia dirawat di rumah sakit akibat masalah pernafasan. Sedangkan Monique masih hidup sampai sekarang dan masih berada di dalam penjara. Jadi itu tadi cerita tentang Michelle dan Monique, pasangan pembunuh berantai kejam, di mana anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari kejahatan yang mereka lakukan. Sebagai seorang perempuan, tentunya cerita ini tuh juga jadi sebuah peringatan ke aku sendiri secara pribadi untuk nggak selalu percaya 100% kepada orang yang kita nggak kenal gitu. Karena dulu aku sama adikku tuh juga sering waktu kita misalnya jalan pulang sekolah, terus kemudian ada orang nih mepet kita, terus kayak nawarin tumpangan gitu. Dia bilang kalau aku kenal sama ibu, aku kenal sama nenekmu, ayo ikut aku gitu. Untungnya pada saat itu kita juga udah ngerti gitu loh, kalau kita harus menolak ketika ada orang-orang yang menawarkan bantuan-bantuan seperti itu, apalagi posisinya pada waktu itu kita nggak kenal. So pesanku buat kalian semua, terutama para perempuan, untuk kalian berhati-hati, please be safe dimanapun kalian berada, apalagi kalau kalian tinggal sendirian, atau apalagi kalau mungkin kalian sering pulang kerja sendirian malam-malam seperti itu. Please hati-hati dan jangan gampang percaya sama orang, apalagi orang yang nggak kita kenal. Jadi itu cerita yang aku bisa bawakan kali ini, dan semoga kalian semua suka, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe supaya aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you guys, see you next video. Sisa-sisa jasad, sisa-sisa astaga, mengaku melakukan pembunuhan. Namanya mananya?